Saya Asabila Nasyatul Aisyah dari Prodi S1 PGSD semester 3 Universitas Ngudi Waluyo. Saya akan menceritakan sebuah cerita legenda Nusantara yang berjudul Mogu, Pohon Pengetahuan dan Sang Raja. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Anak ini namanya adalah Mogu. Si Mogu ini hidupnya sebatang kara. Sehari-hari, ia bekerja mencari kayu bakar di dalam hutan. Dan pada suatu saat, si Mogu ini tersesat di dalam hutan. Lalu di dalam hutan itu ia bertemu dengan pohon. Pohon itu bernama Pohon Pengetahuan. Lalu pohon ini pun mengatakan, "Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang yang datang untuk menemuiku, namun mereka tak berhasil untuk menemukanku. Hanya orang yang berhati bersih, baik hati, dan orang yang haus akan mencari ilmu pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau berhasil, nak. Kau telah lolos akan persyaratan itu, dan aku akan mengajarimu tentang ilmu pengetahuan." Sejak saat itu, Mogu pun belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Mogu pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan pandai akan pengetahuan. Mogu pun pengetahuannya sangat luas. Pada suatu hari, pohon pengetahuan mengatakan kepada Mogu, "Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantu orang lain. Jika kau mengalami kesulitan, kamu boleh datang padaku, Mogu." Setelah itu, Mogu pun mengembara dari desa ke desa lainnya. Mogu pun menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang lain. Pada suatu hari, Mogu tiba di suatu ibu kota. Di sana ia pun mengikuti ujian untuk menjadi seorang pegawai di sebuah kerajaan tersebut. Dan Mogu pun berhasil lulus dengan peringkat yang terbaik di sana. Raja sangat mengagumi kepandaian yang Mogu punya. Lalu, Raja menyuruh pejabat Monda untuk menguji Mogu. Pejabat Monda pun bertanya kepada Mogu, "Mogu, hari ini aku akan mengajukan pertanyaan. Kau jawab sekarang juga di hadapan Baginda," ujarnya. Lalu Mogu pun menjawab, "Silahkan Tuan Monda, hamba akan mendengarkan." Pejabat Monda pun bertanya kepada Mogu, "Berapakah ukuran tinggi tubuhku?" Mogu pun menjawab pertanyaan pejabat Monda sambil tersenyum dan berkata, "Kalau hamba tidak salah, ukuran tinggi badan Anda adalah sama dengan ujung jari Anda sebelah kiri sampai ujung jari Anda sebelah kanan, yang kanan bila direntangkan." Pejabat Monda dan raja pun tidak percaya. Lalu mereka menyuruh orang untuk mengukurnya. Ternyata jawaban yang dikatakan Mogu itu benar. Raga telah kagum dibuatnya. Lalu pejabat Monda mengajukan pertanyaan selanjutnya, "Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pematik api." Lalu dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca cembung. Lalu ia mengumpulkan setumpuk daun kering. Setelah itu kaca dipantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun itu terbakar. Melihat itu pun, raja semakin kagum dibuat Mogu itu. Lalu raja pun berkata kepada Mogu, "Baiklah Mogu, aku pernah mendengarkan pohon pengetahuan. Tahukah kamu di mana dia? Apakah kamu bisa membawaku ke sana?" Setelah mendengarkan pernyataan dari raja, Mogu pun berpikir sejenak. Lalu Mogu berkata, "Sebenarnya saya tahu letak di mana pohon itu berada." Setelah berpikir sejenak, Mogu pun berkata, "Sebenarnya pohon pengetahuan itu adalah guru hamba.
Hamba bersedia untuk mengantarkan Baginda. Tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian seperti rakyat biasa. Namun setelah bertemu dengannya, tolong Baginda berjanjilah kepada saya untuk tidak mengatakan keberadaannya pada siapapun itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, setelah itu mereka sampai ke tempat itu. Lalu pohon pengetahuan itu dengan tenang menyapa Baginda. Salam Baginda, adakah keperluan apa sehingga Baginda rela datang kemari jauh-jauh? Apa tujuan Baginda untuk menemui hamba? Raja pun menjawab pertanyaan dari pohon pengetahuan ini. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana. Dapatkah kamu membantuku? Lalu pohon pengetahuan itu pun menjawab, Anda sudah cukup bijaksana, Baginda. Anda cukup dengarkanlah suara hati rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Anda hanya perlu melakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka buruk. Nanti, selebihnya muridku yang akan membantu Anda. Sayang sekali pertemuan kita cukup begitu singkat, Baginda. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Mogu, pohon pengetahuan dan raja adalah, jadilah anak yang baik dan pintar. Carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara rajin belajar. Bukan hanya rajin belajar saja, juga harus dengan gemar membaca. Bantulah siapapun orang itu, orang yang membutuhkan bantuan kita, dengan pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan, dan kemampuan yang kita miliki. Karena orang yang baik dan pintar akan sukses dan bahagia di masa yang akan datang. Sekian cerita yang dapat saya bawakan. Sampai jumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.